Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan FB Legal Voice. Pada cuaca yang ekstrim sekarang ini, ya hujan yang demikian deras, kadangkala disertai dengan perubahan cuaca yang begitu ekstrim, ada guncangan-guncangan, gempa, ya. Ini sesuatu yang perlu kita cermatkan, terutama menyangkut bangunan-bangunan yang ada di sekitar kita. Bisa saja bangunan-bangunan itu mengalami guncangan atau kerusakan, bahkan efek lebih jauh keruntuhan. Nah, apa yang secara hukum ini bisa dimaknai terhadap bangunan-bangunan semacam ini? Ini yang disebut dengan kegagalan bangunan. Jadi, kegagalan bangunan itu bisa tidak berfungsinya bangunan itu, runtuh sebagian atau dalam keadaan runtuh seluruhnya bangunan itu. Siapa yang kemudian bisa dimintai pertanggungjawaban jika terjadi struktur kegagalan bangunan semacam ini? Nah, memang pertama yang harus diukur pada soal bangunan ini sebagai pengetahuan umum, kita harus mengetahui rencana umur konstruksi dalam suatu bangunan. Biasanya di dalam undang-undang sudah ditetapkan penyedia jasa wajib tanggung jawab, ya. Kalau umur bangunan itu kurang dari 10 tahun saat penyerahan, ini menjadi persoalan serius, ya, menuntut pertanggungjawaban hukum kegagalan bangunan. Nah, berapa peraturan perundang-undangan memang cukup rumit. Nah, namun sudah detail karena di situ sudah ditegaskan tidak berfungsinya sebagian saja itu sudah dianggap kegagalan bangunan, dan apalagi kalau itu menyangkut keruntuhan bangunan, apalagi jika menimbulkan korban. Tentunya perlu ada standar penilaian, standar mutu, standar prosedur hasil pelaksanaan, standar perlindungan terhadap pengelolaan lingkungan. Ini menjadi batu uji terhadap struktur bangunan. Nah, penilaian kegagalan bangunan itu memang harus ada yang melapor. Kemudian harus dibentuk semacam expert team atau tim ahli, kemudian mencermati analisis kegagalan bangunan, dan kemudian dilakukan semacam investigasi KGB istilahnya, kegagalan bangunan, ya. Apa indikasi struktur dan non-struktur bangunan yang muncul? Ini bisa dilacak dari tahapan proses analisis uji konstruksi bangunan. Bisa dilacak dokumen-dokumen, kemudian analisis perubahan lingkungan, apakah juga menjadi faktor penyebabnya, kemudian analisis standar kualitas bangunan. Data primer atau data sekunder bisa dilakukan semacam checking ulang, terutama di sana ada terkait posisi para pengguna jasa, kemudian pemilik bangunan, kemudian para konsultan, kemudian perancang konstruksinya, kemudian observasi terhadap struktur bangunan yang ada. Ini penting untuk dilakukan. Nah, kemudian tentu jika terjadi kegagalan bangunan harus ada ganti rugi. Ya, siapa yang menilai dan berapa besarannya? Nah, penghitungan kerugian dan ganti rugi itu bisa penelitian, termasuk penghitungan kerugian keteknikan, kerugian ekonomi, dan kerugian finansial. Ini bisa diajukan tuntutannya, termasuk oleh korban. Karena itu diperlukan suatu expert team tadi yang saya katakan, atau penilai ahli, ya, di dalam ketentuan perundang-undangan yang bisa menetapkan tingkat, sejauh mana tingkat kepatuhan pada waktu bangunan itu dirancang, didesain, dan dikerjakan. Sejauh mana standar keselamatan, standar keamanannya, standar keberlanjutannya, design and build-nya itu. Ini dalam situasi seperti ini, tingkat risiko atau mitigasi risiko itu bisa dilacak dari kerja-kerja tim penilai ahli. Karena itulah laporan penilai ahli nanti akan menentukan siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kegagalan bangunan. Menurut hemat saya secara keilmuan, mungkin agak rumit untuk menggunakan konsep atau teori liability based on fault, tanggung jawab atas dasar kesalahan. Mungkin yang bisa diterapkan adalah liability based on risk. Pokoknya bangunan runtuh sudah risikonya. Siapapun yang terlibat dalam pengerjaan konstruksi bangunan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kadar kesalahan, kadar keilmuan keteknikan yang dapat disampaikan oleh penilai ahli. Demikian kadar pengetahuan mengenai kegagalan bangunan. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari risiko-risiko bangunan yang mungkin saja berpotensi terjadinya kegagalan bangunan. Sampai jumpa, FB Legal Voice. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.